Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligia Arianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan membuat video laporan tentang materi framework lanjutan yang dimana kami mempelajari tentang Reach Router. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu Figma saya. Nah, di sini ada Figma-nya itu di sini ada tampilan landing page-nya kami. Kemudian keduanya ada halaman dekorasinya, kemudian ketiga ada halaman untuk dress-nya, keempat ada halaman halaman untuk untuk undangannya, yang terakhir ada halaman untuk note font-nya. Di sini tapi saya tidak memakai ini, saya lupa mencantumkan Figma-nya. Intinya ini merupakan halaman-halaman untuk project Figma saya. Nah, di sini saya akan mempelajari tentang Reach Router. Apa sih itu Reach Router? Reach Router adalah sebuah library dari React.js yang dimana untuk menangani perpindahan halaman routing dengan aplikasi single page. Dia aplikasinya single page saja. Nah, dapat digunakan filenya itu tertentu saja. Nah, sebelumnya kita menggunakan pertemuan 5, folder pertemuan 5, dan kita menggunakan mainnya. Sebelumnya itu ada pertemuan 4, ada mainnya, pertemuan 5 ada mainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya itu di luar pertemuan. Nah, contohnya di sini adalah saya sudah membuat app.js. Nah, app.js ini merupakan berisi kode utama dari main sebelumnya. Dari main tugas 5. Saya pindahkan di app.js. Nah, di sini merupakan kode utama dari aplikasi saya. Nah, di sini ada beberapa hal pentingnya, yaitu pertama, sebelum kita melakukan pindah halaman, kita harus menginstal yang namanya itu adalah npm install Reach Router DOM. Nah, di sini nama installnya. Nah, kenapa dia di dalam kurungnya ada router dan routers? Nah, karena dalam router dibungkus dulu routers-nya. Routers itu maksudnya itulah routers pembungkus dari router, seperti itu. Nah, di sini ini adalah untuk untuk membuat perpindahan halamannya, di mana dibuat dulu dalam tag routers. Nah, di dalam tag routers itu ada tag routernya. Di sini ada path-nya. Path itu dia URL-nya. Bila kita klik sebuah menu, maka URL-nya akan menampilkan misalnya di sini decoration, dress wedding, information, dan font. Nah, kemudian elemennya ini menampilkan bahwa dianya itu di sebuah komponen decoration, dress wedding, information, dan lain sebagainya. Nah, itu isi dari app.js. Nah, selanjutnya kita pindah ke main.js-nya. Main.js ini merupakan untuk beberapa yang dianya itu untuk cukup indeks sebelumnya. Cuman kita hanya menggunakan beberapa saja yang sudah kita buat. Nah, di sini juga ada namanya read random client, yang artinya dia untuk melakukan hubungannya itu untuk merider agar bisa menampilkan perpindahan halaman itu. Nah, di dalamnya itu dibungkuslah di sini di dalamnya ada app. Nah, app ini merupakan tadi komponen utama kita yang pemanggilan dari reach randomnya tadi, yang path-nya, lalu dibungkus dengan browse routersnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan nampilkan terlebih dahulu hasilnya, teman-teman. Nah, hasil dari tadi, kenapa kita butuh tadi main tadi? Nah, itu agar kita misalkan Ctrl Z. Sebelumnya kita kan bisa mengaksesnya itu menggunakan slash localhost gitu kan. Nah, kita bisa tanpa menggunakan slash localhost-nya. Nah, itu merupakan perpindahan halaman yang langsung di mana dianya itu nggak pindah halaman, dia tuh kita langsung localhost-nya gitu. Nah, misalkan kita klik decoration, maka ada langsung slash-nya decoration, seperti itu, seperti tadi yang ditampilkan di page-nya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang selanjutnya kita ke navbar-nya dulu. Nah, di navbar ini kita ada namanya navlink. Nah, navlink ini dia aktif misalkan kita berada di decoration, dia akan menampilkan warna warnanya aja. Contohnya ini. Nah, contohnya ini decoration. Nah, dia akan menampilkan hijau sendiri, berarti kita berada di halaman decoration. Kemudian kita pindah ke dress, dia menampilkan halaman dress. Seperti ini. Kemudian misalkan information, kita akan menampilkan halaman information gitu. Nah, di kodenya itu, di navbarnya itu ada
sebuah kode di mana dianya itu navlink. Nah, sebelumnya kita akan mengimport dahulu navlink itu. Nah, di sini ada importan navlink dan range router random yang artinya itu untuk perpindahan halaman. Maksud dari range router random itu adalah perpindahan halaman. Nah, kemudian ini ada navlink-navlinknya seperti tadi ada decoration, dress, innovation, FAQ, kelola akun, dan kelola pengguna. Kemudian selanjutnya kita akan ke komponen-komponennya. Di sini ada komponen-komponen utamanya. Yang pertama itu decoration. Nah, di sini dia menampilkan produk-produk yang kami tampilkan. Nah, produk-produk ini kami menggunakan namanya itu page header. Di sini ada namanya page header title yang dimana itu jika kita pindah halaman page headernya tidak berubah. Nyalakan di sini. Di sini kita di decoration. Pindah lagi ke dress. Nah, di sini bagian atas page header ini dia tidak akan berubah, maksudnya tidak akan hilang gitu karena kita membawa page header tadi. Selanjutnya itu di sini halaman decoration itu intinya dia tuh mengatur tata letak, mengatur komponen-komponen apa yang ditampilkan. Nah, di sini saya decoration dan menampilkan video section, testimonial, dan footernya. Kemudian di sini ada decoration JSON yang merupakan dia data dummy-nya. Merupakan di sini saya memiliki 5 data dummy utama, atribut utama dan nested-nya. Yang nested itu ini, yang nested ini nested 3 nested-nya. Kemudian untuk dummy-nya yang 5 ini dummy-nya. Nah, ini merupakan decoration-nya. Kemudian ada juga selanjutnya itu ada namanya dress wedding sama juga dianya dengan decoration, hanya bedanya itu di tampilan saja. Tampilannya decoration susunan dari elemen-elemennya itu komponen-komponen itu apa aja itu yang membedakannya. Di contohnya ini susunan itu sama saja, cuma di sini saya menggunakan flag dan footer. Coba kita tampilkan terlebih dahulu tampilannya di sini decoration. Nah, awalnya itu saya menampilkan dekorasinya terlebih dahulu. Ini dekorasinya dulu, kemudian saya menampilkan venue dari videonya. Kita jalankan videonya dulu. Kemudian di sini ada sebuah kata-kata yang ini masih menggunakan template biar agak lebih sesuai dengan tema saya. Kemudian ada footernya. Kemudian kalau kita ke dress, dianya tampilannya produk dress. Ini produk dress semuanya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada FAQ yang dimana dia apakah dress kode itu untuk tamu dan segala macamnya. Pokoknya di sini ada untuk FAQ-nya. Kita klik ada jawabannya, seperti ini. Nah, kemudian ada footernya. Kemudian kita ke invitation. Nah, invitation ini adalah undangan di mana kita bisa dipilih kuasa. Nah, bisa dipilih seperti ini, elegan seperti ini. Namun untuk fotonya saya menggunakan foto yang sama saja karena ini bukan data dummy. Nah, juga ada sectionnya, kemudian ada footernya. Lalu ada FAQ di sini merupakan tampilan dari dress. Jadi dia itu langsung otomatis di tampilan FAQ-nya. Di sini ada tampilan FAQ dari beberapa pertanyaan pengguna yang sering ditanyakan. Kemudian ada terakhir yaitu namanya not found. Nah, not found ini kenapa dia not found? Nah, teman-teman, jika kita klik asal-asal saja di sini linknya, maka dia akan menampilkan not found 400. Nah, seperti ini, not found 400 berarti dia itu memasukkan URL yang tidak pas. Kan URL kita kan ada decoration, innovation, dan segalanya. Nah, ini berarti URL-nya tidak tepat. Nah, jika kita hapus, maka akan kembali seperti ini. Nah, kemudian untuk kelola akun, kenapa dianya kelola akun? Nah, di sini ada sebuah tampilan di mana silakan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini. Di mana kalau kita kelola akun, di mana-mana kalau kita mengelola akun kita harus login terlebih dahulu. Kemudian ini kelola pengguna. Nah, kelola pengguna ini kita sebagai guest atau sebagai pengunjung dari website ini tidak bisa melakukan kelola pengguna dikarenakan kelola pengguna itu cukup sensitif dan hanya bisa diakses oleh admin saja. Maka tidak diberikan izin untuk mengakses halaman ini. Nah, itu contoh dari not found. Nah, ada banyak elemen-elemen lainnya. Contohnya di sini elemen komponen-komponen lainnya seperti innovation. Nah, ini bukan data JSON-nya, kemudian ada ini bukan JSX-nya. Nah, di sini ada sebuah
Nah, di sini selanjutnya untuk pengenalan komponen-komponennya, saya mengenalkan komponen innovation dulu. Di mana komponen ini, nah di sini ada sebuah filter, bukan filter, ya seperti penggunaan filter karena di sini ada filter setnya tuh set kategori, kemudian color dan juga data. Nah ini ya untuk filternya teman-teman. Nah kemudian ini untuk logikanya, dimana jika dia pilih ini dan maka dia akan menampilkan semuanya. Nah kategori all gitu. Nah ini sudah dijelaskan di pada video pertemuan 4 teman-teman. Nah sini saya menggunakan lagi set filternya. Nah kemudian saya menggunakan red rune. Nah di sini red rune itu saya menggunakan pack header lagi agar dia itu pack headernya tidak hilang, maksudnya tidak, agar dia pack headernya tetap nampil seperti itu. Nah kemudian temukan desain. Lalu di sini ada on change setup. Nah ini penerapan dari filter dan search seperti pertemuan sebelumnya. Namun di sini intinya penampilannya itu hanya menampilkan agar rapi susunannya dan juga untuk buat filter dan seterusnya di CSS-nya. Kemudian kalau di JSON-nya itu merupakan data dummy-nya. Kemudian kita ke dress itu juga sama, hanya bedanya itu tampilannya saja. Cuman kalau di dress ini juga ada sebuah filter tidak pakai di dress ini, hanya menampilkan data-datanya saja. Nah di sini merupakan tampilan yang di sini merupakan penampilan di data JSON-nya. Nah ini juga ada di pertemuan 4. Data JSON itu kita mempelajari di pertemuan 4. Ini merupakan tampilan dari data JSON-nya. Kemudian ada decoration, ini juga sama. Nah intinya jika kita melakukan pemanggilan komponen lain, kita harus mengimportnya. Di sini saya mengimport testimonial, footer dan segala macamnya. Nah itu untuk agar tampil di bawah sini. Nah kita hanya perlu mengimportnya lagi, jadi tidak boleh tidak memakai kode yang berulang-ulang. Selanjutnya kita ke footer, bukan FAQ. Nah FAQ di sini saya menggunakan namanya props. Nah, props ini digunakan agar dia itu tidak menggunakan kode berulang-ulang. Contoh dari props itu apa? Contohnya ini kita masuk ke FAQ item, contohnya saja. Nah, di sini ada pertanyaan quest answer is open click. Nah, artinya dia mengambil parameter ini agar dia bisa dipanggil berulang-ulang. Ini namanya bisa dibilang namanya props gitu, teman-teman. Seperti di pertemuan 2, kalau dia salah, atau teman 3, dia ada pelajaran tentang props gitu. Itu saya juga menerapkannya pada FAQ. Nah jadi dia itu tampilannya itu di FAQ ini, di FAQ-nya Pagis itu seperti ini ya, question answer, dan dia kan pemanggilannya berulang-ulang, makanya di FAQ itemnya itu seperti itu. Ini merupakan tampilan yang ditampilkan. Ini sini ada answer, sumberkan parameternya, question dan index. Kemudian ada error 401 merupakan tampilan dari error tadi. Nah, akan kita klik kelola akun, maka menampilkan error 401. Kemudian kalau kita klik kelola pengguna, maka dia akan menampilkan tampilan dari kelola error found dari 403 gitu. Nah, di sini merupakan tampilannya. Namun saya di sini menggunakan isi talwinya itu di dalamnya langsung juga. Seperti ini, langsung di dalamnya isi talwinya. Kemudian ini style-stylenya yang sudah saya gunakan. Saya tidak menggunakan kelas di sini, teman-teman. Lalu ada forbidden artinya tuh dia tidak memiliki izin untuk mengakses elemen ini. Dan jangan lupa kita untuk selalu mengekspornya juga. Mengekspornya agar bisa ditampilkan. Nah, itu ada beberapa tampilan yang saya tampilkan di project saya. Nah, intinya itu di sini, di mana saya bisa berpindah halaman dan mengganti halaman selanjutnya dengan ada beberapa yang tidak ditetapkan seperti dress, innovation, fact, kelola akun dan kelola pengguna ini tetap di sini. Ini ada dress, innovation, FAQ, kelola akun ini tidak bisa, dan kelola pengguna. Nah, jika kita isinya asal-asalan dengan kode yang tidak bisa dibaca, maka dia akan menampilkan 400. Seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang di dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.